Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan tentang kata kunci kedua yaitu rencana anggaran pengiklanan dan yang ketiga yaitu rencana alur tentang pengiklanan. Sebelumnya perkenalkan, yang pertama nama saya adalah Abi Wijaya Ramadan. Nama saya Dio Delvara. Nama saya Krisan Jaya Sefrida. Nama saya Rosana Oktaviani. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu adalah kata kunci. Kelompok kami memakai 116 kata kunci, bisa dilihat 116 kata kunci. Langkah-langkah yang kami gunakan yaitu mencari kata kunci melalui Google Ads. Langkah yang pertama itu kita membuka Google Ads, setelah itu mencari kata kunci berupa kata kunci keripik basreng. Setelah mencari akan muncul beberapa kata kunci yang ada di sini. Nah, di Google Ads itu kita mendownload kata kunci tersebut dan secara otomatis akan masuk menuju Excel. Nah, di Excel ini kita mensortir kata kunci yang setidaknya tidak perlu kita gunakan atau tidak cocok dengan produk yang kita buat. Nah, hasilnya itu seperti ini, ada 116 kata kunci yang akan kita gunakan dalam produk keripik basreng ini. Nah, mungkin itu aja untuk kata kunci dari produk kami keripik basreng. Selanjutnya akan dijelaskan tentang rencana alur pengiklanan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang kedua, yaitu saluran pemasaran online yang dipakai oleh kelompok kami ada 2. Yang pertama melalui mesin pencari, yaitu Google. Yang kedua melalui media sosial, Instagram dan juga Facebook. Next. Fungsi saluran pemasaran mesin pencari yang pertama, untuk mencari informasi tentang produk dengan kata kunci yang berkaitan. Di sini misalnya pengguna mencari kata kunci harga basreng. Nah, biasanya nanti itu akan muncul beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan harga basreng. Seperti harga basreng pedas, harga basreng original, dan sebagainya. Yang kedua, digunakan sebagai informasi pencarian kata beserta harga yang telah ditentukan. Di sini di dalam kata kunci juga terdapat beberapa informasi dan juga deskripsi. Misalnya, harga dari sebuah produk tersebut, variasi rasa, dan juga media pemesanan yang akan dilakukan. Yang ketiga, membantu sebagai pesaing di paid ads melalui Google Ads. Di sini, kalau paid ads itu nanti direalisasikan dengan cara membayar sesuai anggaran yang dimiliki. Semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh pengiklan, maka kata kunci yang digunakan itu semakin sering muncul, sehingga dapat mudah dicari oleh pengguna. Next, yang selanjutnya yaitu fungsi saluran pemasaran melalui media sosial, Instagram, dan juga Facebook. Fungsi yang pertama, untuk memunculkan iklan dan menjangkau pasar lebih luas. Yang kedua, digunakan untuk membantu memperkenalkan bisnis dengan tampilan di halaman mesin pencari Google. Di sini melalui media sosial itu biasanya jangkauannya itu lebih luas dan lebih lengkap dan juga lebih detail. Seperti apa bisnis tersebut, terus seperti media-medianya, pokoknya lebih jelas. Selanjutnya Instagram. Instagram di sini sebagai sarana komunikasi produk kepada konsumen, di mana Instagram memiliki banyak pengguna daripada media sosial lainnya. Instagram sendiri juga memiliki fitur high personalis, itu berguna sebagai kayak penyesuaian lokasi dan juga umur. Kayak kita misalnya nyekrol di beranda itu tiba-tiba muncul iklan A. Nah, itu biasanya fitur yang digunakan Instagram itu fitur high personalis. Yang selanjutnya yaitu Facebook. Facebook ini sebagai sarana komunikasi produk kepada konsumen, di mana pengguna Facebook memiliki perpaduan usia yang beragam. Dengan melalui cara promosi, melalui ke grup-grup yang prospektif. Pada media Facebook ini, kelompok kami itu bisa menyebarkan produk melalui grup-grup Facebook yang sudah tersedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai rancangan redaksional pengiklanan. Jadi di sini saya melanjutkan mengenai penjelasan teman saya sebelumnya. Jadi yang pertama yaitu mesin pencari. Jadi mesin pencari ini
digunakan untuk membantu konsumen dalam mencari informasi atau mencari beberapa rekomendasi produk yang dicarinya. Jadi karena kami memasarkan produk Basreng, jadi kami menggunakan beberapa kata kunci yang sering dicari konsumen. Lalu dalam mencari kata kunci ini itu sudah dilakukan oleh ABU sebelumnya, yang sudah dijelaskan oleh ABU itu. Lalu kita merealisasikan melalui keyword planner dalam fitur Google Ads. Jadi dalam menentukan anggarannya, lalu menentukan kata kunci yang sudah dicari sebelumnya. Lalu setelah kita melakukan promosi melalui Google Ads, lalu di dalam iklan di Google Ads itu, konsumen itu akan diarahkan melalui nomor telepon WhatsApp untuk melakukan transaksi pembelian, lalu diarahkan melalui media sosial yaitu Facebook dan Instagram untuk mencari produk-produk dan juga gambar-gambar produk, lalu harga produk. Lalu selanjutnya lingkup iklan yang kami pasarkan ini yaitu seluruh Pulau Jawa dan juga lama durasi kampanye kami yaitu selama 3 minggu atau 21 hari dan juga budget per hari dari kelompok kami yaitu sebesar 5.000 per hari. Lalu selanjutnya Selanjutnya yaitu rancangan redaksional pengiklanan media sosial. Jadi media sosial ini tuh kami menggunakan Instagram dan Facebook. Jadi media sosial ini tuh dilanjutkan melalui mesin pencari itu. Jadi pada Google atau mesin pencari itu kami menginputkan link dari media sosial kami yaitu Facebook dan juga Instagram sehingga konsumen dapat mengakses harga produk dan juga foto-foto produk atau testimoni produk dari konsumen itu melihat pada media sosial kami. Lalu pada saat konsumen mencari produk melalui mesin pencari, konsumen diarahkan kepada media sosial lalu diarahkan ke nomor telepon WhatsApp. Lalu selanjutnya yaitu rancangan alur pengalaman pengiklanan. Jadi alur pengalaman pengiklanan ini diawali dari calon pelanggan atau calon konsumen yang akan membeli produk. Jadi konsumen ini mencari produk Basreng kami melalui 2 saluran. Yang pertama mesin pencari dan yang kedua itu media sosial. Jadi pertama pelanggan mencari produknya ini melalui mesin pencari. Jadi mesin pencari ini terdapat link yang dihubungkan langsung kepada media sosial kami. Di media sosial ini terdapat harga produk, variasi produk, dan juga testimoni dari konsumen lain. Jadi, calon pelanggan ini bisa diarahkan melalui 2. Yang pertama, mesin pencari, lalu bisa langsung ke media sosial. Lalu selanjutnya dari media sosial terdapat pada bio Instagram atau pada deskripsi foto itu dilanjutkan ke transaksi pembelian melalui WhatsApp. Pada WhatsApp ini, lalu dilanjutkan pada pembayaran produk. Pembayaran produknya itu bisa cash on delivery dan juga jasa pengiriman. Jadi mengingat karena lingkup pasar kami yaitu seluruh Jawa, jadi kami memanfaatkan jasa pengiriman lalu cash on delivery-nya pada wilayah Malang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewan mengenai anggaran konten kami. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang rencana anggaran pengiklanan dari kelompok kami. Pengiklanan yang kita gunakan itu selama 3 minggu, yaitu dari periode tanggal 12 April 2020 sampai 2 Mei 2020. Untuk pengiklanan ini sendiri itu total kami mengeluarkan biaya sebesar 77.000. Dan anggaran harian yang kami gunakan itu Rp5.000 dengan CPC sebesar Rp510. Ya, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.